Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya dalam channel My Lovely Time with Jesus. Hari ini kita akan belajar kembali dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Beberapa waktu yang lalu saya share kepada saudara tentang pilihan Lot. Hari ini saya akan sharekan kepada saudara pilihan Abraham. Karena semasa kita hidup, kita harus memilih. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 adalah cara Abram menentukan pilihan. Cara Abram menentukan pilihan. Yang pertama, Abram mengutamakan orang lain. Ayat 8 dan 9 saya baca kepada saudara. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, dari dua ayat ini kita akan menemukan bahwa Abram dalam menentukan pilihannya mengutamakan Lot. Sekalipun Lot lebih muda, sekalipun Lot itu adalah keponakan Abram. Karena seharusnya yang mengutamakan Abram itu adalah Lot. Tapi hari ini kita melihat cara Abram menentukan pilihan yang pertama, mengutamakan orang lain. Cara Abram menentukan pilihan yang kedua adalah berdasarkan janji Tuhan. Berdasarkan janji Tuhan, ayat 14 sampai 16 saya baca kepada saudara. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Hebat saudara. Pilihan Abraham itu dia buat berdasarkan janji Tuhan. Kita menemukan di situ akan belum terjadi saudara. Tetapi pilihan Abraham dia buat berdasarkan janji Tuhan. Sekalipun ya, tanah seperti taman Tuhan yang di ayat yang ke-10 itu telah dipilih oleh Lot, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup Abram. Dan Abram tidak pernah bimbang dengan janji Tuhan. Cara Abraham menentukan pilihan yang ketiga adalah berdasarkan ketaatan. Ayat 17 sampai 18 saya baca kepada saudara. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, tidak ada hati yang tawar di dalam diri Abraham, sekalipun tanah yang seperti taman Tuhan, seperti taman Eden itu sudah dipilih oleh Lot, saudara. Dia tetap memilih berdasarkan ketaatan kepada Tuhan. Cara Abraham menentukan pilihan yang pertama, mengutamakan orang lain berdasarkan janji Tuhan dan berdasarkan ketaatan kepada Tuhan. Akibat pilihan dari Abram adalah Abram diberkati Tuhan secara jasmani, secara rohani. Abram diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca kitab Kejadian, baca kitab Roma, menunjukkan bahwa hidup Abram diberkati bersama dengan keluarganya. Kenapa? Karena pilihannya. Apa akibat pilihan Abram? Abram menjadi bapa semua orang percaya
Kenapa? Karena dia tidak bimbang kepada janji Tuhan. Akibat pilihan Abram yang ketiga adalah Abram menerima lebih dari yang dia harapkan, saudara. Lebih dari yang dia harapkan. Akibat pilihan Abram, hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara belajar menentukan pilihan dengan mengutamakan orang lain, tidak egois. Mari belajar menentukan pilihan karena janji Tuhan. Tentukan pilihan saudara karena saudara taat kepada Tuhan, bukan karena taat kepada manusia. Jadilah pribadi yang bersyukur dengan apa yang kita ada, bukan menjadi orang yang serakah dengan melupakan orang-orang di sekitar kita seperti yang Abraham. Mari Bapak Ibu kembali renungkan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Karena janjinya ya dan amin. Karena janjinya pasti dia genapi buat saudara dan saya. Mari belajar dalam hidup kita taat kepada Tuhan. Dalam usaha, dalam waktu, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pelayanan. Mari kita belajar melakukan semua itu. Karena itu pilihan kita saudara. Dengan taat kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari tentukan pilihanmu berdasarkan isi hati Tuhan. Amin.